اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Qala, syarahan yang ke-76. Saya nasihatkan kamu supaya bercampur dengan orang yang kaya dengan sikap kemuliaan, dan dengan orang yang miskin bersikap sopan santun. Hendaklah kamu bersikap sopan santun dan ikhlas. Ikhlas itu membawa kepada pandangan yang kekal kepada Allah. Janganlah kamu salahkan Allah dalam hal perkara keduniaan. Rendahkan diri berhadapan dengannya. Janganlah rosakkan hak saudara kamu. Bergaullah dengan darwish dengan sopan santun dan berakhlak baik, dan bunuh diri kamu sehingga kamu hidup semula dalam alam kerohanian. Orang-orang yang hampir dengan Allah itulah yang baik kelakuannya. Yang paling penting ialah kamu lari dari mempersekutukan sesuatu dengan Allah yang Maha Esa. Teruskanlah menggesa manusia berpegang kepada kebenaran dan kesabaran. Cukuplah kamu bergaul dengan darwish dan mengkhidmati aulia. Darwish ialah orang yang tidak pedulikan apa sahaja selain Allah. Menyerang seseorang yang lemah dari kamu adalah menunjukkan kamu pengecut. Menyerang seseorang yang lebih kuat dari kamu adalah menunjukkan kamu tidak bermalu. Menyerang seseorang yang sama kuat dengan kamu adalah menunjukkan kamu tidak berkelakuan baik. Untuk mengikuti kehidupan darwish dan sufi itu, perlu usaha dan jangan campurkan dengan perkara yang olok-olok. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Wahai wali Allah, kamu selalu mengingati Allah dalam semua keadaan. Kerana dengan itu, kamu mendapat segala kebaikan. Dan kamu juga terus melakukan perintah Allah. Kerana dengan itu, kamu terhindar dari perkara yang merosakkan diri kamu. Adalah juga tugas kamu sentiasa bersedia menghadapi takdir Allah. Kerana ketentuan Allah itu pasti akan datang. Ketahuilah kamu akan disoal tentang gerak dan diam kamu. Maka dengan itu, hendaklah sentiasa berada dalam keadaan yang sesuai bagi sesuatu masa, dan janganlah lakukan apa yang tidak memberi faedah kepada kamu. Patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang memerintah sebagai ganti tempat Nabi. Hendaklah selalu memberi kepada mereka dan jangan meminta sahaja. Dan doakan mereka.
Ingatlah saudara-saudara seagama, yakni Islam, dan berniat baik serta berbuat baik dengan mereka. Janganlah memusuhi atau dengki dalam hati terhadap sesama muslimin dan muslimat. Perlulah kamu doakan mereka yang menzalimi kamu dan takutlah kepada Allah. Adalah tugas kamu memakan benda-benda yang halal sahaja. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui ilmu Allah tentang apa yang kamu tidak tahu. Tanamkanlah rasa sopan santun kepada Allah dan sentiasalah berdampingan dengannya. Dampinglah yang lain dari Allah itu hanya setakat keperluan kamu untuk berdampingan dengan Allah. Sedekahkanlah wang ringgit kamu tiap-tiap pagi. Buatkanlah sembahyang mayat, yakni sembahyang untuk orang mati pada malam hari, untuk orang-orang yang Islam yang meninggal dunia pada hari itu. Setelah selesai sembahyang maghrib, lakukanlah sembahyang istikharah. Bacalah waktu pagi dan petang 7 kali ayat Allahumma ajirna minan nar. Artinya, ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Sentiasalah baca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung dengan Allah yang mendengar dan mengetahui dari syaitan yang kena rejam. Kemudian teruslah membesarkan Allah dan penutupnya dengan surah Hasyr, yaitu dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang pemurah dan penyayang, tidak ada Tuhan selain Dia. Pemerintah yang kudus, menjaga keamanan, memberi keselamatan, penjaga segalanya, Maha Agung dan Maha Gagah, yang mempunyai segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dialah Allah, pencipta, pembuat, pembentuk. Kepunyaan Dia nama-nama yang paling baik. Apa sahaja yang di langit dan yang di bumi mengagungkan Allah. Dialah yang maha gagah dan maha bijak. Allah sahajalah yang memberi kekuatan dan yang menolong. Kerana tidak ada kekuatan dan kuasa melainkan dengan Allah yang maha besar dan maha mulia. Kemudian kata musannif, syarahan yang ke-77. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita masuk ke syarahan yang ke-76. Pun begitu kemarin, alhamdulillah, kita melalui syarahan yang ke-75. Mudah-mudahan dapat mengutip banyak mutiara-mutiara ilmu pengetahuannya, khususnya berkaitan dengan diri kita, bagaimana untuk menjalani hidup, ya, bagaimana untuk menjalani hidup dan kehidupan yang nantinya akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian muncul satu istilah yang kita perbincangkan kemarin, yaitu istilah sufi. Nah, dalam arti kata yang mudah, nah, kita juga mau menjadi orang-orang sufi, ya, dengan makna orang-orang yang bersih jiwanya, ya. Adapun orang-orang sufi itu adalah orang-orang kerohanian. Orang-orang sufi itu adalah ahlillah. Orang-orang sufi itu adalah apa lagi kita sebut, ya, kesimpulannya adalah orang-orang yang bersih jiwa mereka, ya, daripada kotoran-kotoran yang merosakkan hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan agama, dan hubungan mereka dengan sesama makhluk, ya. Jadi mudah-mudahan pelajaran yang kita kutip itu sangat memberi makna dan memberi kesan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian musannif menunjukkan kepada kita contoh-contoh teladan daripada para nabi-nabi, para rasul yang dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quranul Karim, ya. Ada 8, dan ke-8-8-nya menjadi inspirasi kepada sufi itu sendiri, ya. Dan kita juga perlu menjadikan ke-8-8-nya sebagai inspirasi untuk mensufikan diri kita, untuk membersihkan jiwa kita, ya.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sampai ke puncaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita teruskan dengan syarahan yang ke-76. Nah, di sana Walid baca sampai panjang lebar, mudah-mudahan kita mampu habis satu syarah pada malam ini. Kerana apa? Kerana tidak perlu huraian yang panjang kan? Semua orang paham sudah. Nah, jika kita tanya lekat, baru kita bebel-bebel, kita bising-bising, nah, kemudian kita teruskan lagi. Nah, begitu kan? Kata musannif rahimahullah ta'ala, saya nasihatkan kamu supaya bercampur dengan orang yang kaya dengan sikap kemuliaan. Nah, dalam hal bercampur dengan orang kaya. Ya, ini satu pelajaran penting juga. Lazimnya, jika kita orang miskin bercampur dengan orang kaya, nah kita menghormati lebih-lebih orang kaya itu. Betul kan? Lazimnya, kita seperti mengharapkan sesuatu daripada orang-orang kaya itu. Betul kan? Bahkan kalau bertemu dengan kita yang namanya ulama tetapi miskin. Dan yang kaya, walaupun tidak betul, walaupun tidak bagus, misalnya kan. Nah, nanti kita akan melebihkan kemuliaan itu kepada si kaya. Nah, ini lazim saja kan. Maka sebab itulah, mau jadi jawatan kuasa masjid, dicari orang-orang yang duit banyak, kaya. Misalnya kan. Nah, itu contoh-contoh yang kita boleh, yang kita boleh ambil iktibar, gitu kan. Okey, jadi musannif mursyid kita menasihatkan kita dalam pergaulan, ya, khususnya dalam pergaulan. Nah, jika kita bercampur dengan orang-orang yang kaya, nah jangan, katanya dengan sikap kemuliaan, maksudnya dengan sikap menghormati. Kemuliaan ai menghormati. Ya. Manakala dengan orang miskin, nah kita dengan sikap sopan santun. Ya, bercampur dengan orang miskin, nah kita perlu bersopan santun. Ya, jangan kita menghardik mereka, jangan kita mencemuh mereka, ya kan? Jangan kita menyakiti rasa dan perasaan mereka. Jangan kita menyebabkan mereka terasa rendah, ya, menyebabkan mereka terasa hina dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang perlu dijaga dalam pergaulan. Jadi kesimpulannya, hendaklah kamu bersikap sopan santun dan ikhlas. Dalam dua-dua pergaulan yang disebutkan tadi, hendaklah bersikap sopan santun dan ikhlas. Sopan santun itu adab. Nah, ya kan? Hendaklah beradab, hendaklah bersikap sopan santun ai beradab dan ikhlas. Nah, dalam kedua-duanya, dengan orang kaya maupun orang miskin. Nah, jika kau bergaul dengan orang kaya, penuh kemuliaan, kan? Penuh kemuliaan, mengangkat dia, menghormati dia. Ya. Sedangkan kau tidak ikhlas, nah berarti ada sesuatu yang kau inginkan, gitu kan? Nah, ini yang orang bilang ada udang di sebalik mie. Ada udang di sebalik batu, orang bilang kan. Fahamkah? Jangan bersikap begitu. Kerana itulah lambang tidak ikhlasnya kita. Dan sama saja kiasannya dengan orang-orang yang miskin. Ya. Jika ada orang miskin itu kita cemuh-cemuh saja. Kita marah-marah saja. Kan? Kita merendah-rendahkan dia. Kan? Nah, itu lambang kita tidak ikhlas dalam pergaulan, dalam percampuran dengan orang miskin. Padahal kedua-duanya sama saja. Gitu kan? Nah, kita perlu bergaul dalam kesaksamaan. Nah, itu. Ya. Fahamkah? Nah, jangan kita bernifak di sana. Nah, Walid lebih lanjut menggunakan istilah nifak. Jelas? Hendaklah kamu
Ikhlas itu membawa kepada pandangan yang kekal kepada Allah. Nah, jika kita ikhlas terhadap kedua-dua jenis pergaulan, ya, dengan orang kaya kah, dengan orang miskin kah. Nah, kita ikhlas akan membawa kepada pandangan yang kekal kepada Allah. Nah, akan membawa kepada pandangan itu musyahadah, pandangan itu mukasyafah, pandangan itu hubungan. Ya kan? Jadi katanya ikhlas itu membawa kepada pandangan, hubungan yang kekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya kita tidak akan rusak. Tahukah kita bercampur dengan orang kaya pun kita boleh rusak, tahukah? Nah, Walid pengalaman sudah. Nah, kita boleh rusak, jangan main. Ya kan? Karena kita menghormati dia kononnya, kan? Karena kita memuliakan dia kononnya. Nah, tiba-tiba dia ajak kita pergi karaoke. Nah, Walid kena sudah itu. Tahukah? Walid bercampur dengan siapa? Mau sebut nama. Ya, orangnya kamu orang tidak kenal. Tapi Walid kenal. Ada kena mengenal dengan Tun Daim Zainuddin. Nah, nama Tun Daim itu orang kaya. Dalam Malaysia ini dia di antara orang kaya. Antara orang yang terkaya dalam Malaysia itu. Terkaya kah? Kaya saja, kaya saja. Tun Daim Zainuddin. Nah, orang ini ada kena mengenal dengan Tun Daim Zainuddin. Nah, Walid mencampuri mereka kerana menjalankan tugas. Ya, tugas daripada company yang Walid terlibat. Nah, malam ini kita karaoke, malam ini kita open table, malam ini kita itu, malam ini kita ini. Penuh dengan maksiat saja. Tahu? Jadi Walid tidak boleh buat kerja itu. Walid tarik diri. Cuma mau ceritakan sedikit. Nah, itu bentuk. Nah, karena mereka kaya, apalagi kekayaan mereka tidak didasarkan kepada hubungan dengan Allah, didasarkan kepada hubungan dengan agama. Nah, mereka lara saja. Ya kan? Mereka lalai saja. Bahkan mereka terjun kepada hal-hal yang merosakkan hubungan dengan Allah. Nah, bayangkan ketika itu kita ada. Faham tak? Dalam keadaan kita seperti memuliakan mereka. Gitu kan? Nah, kita nanti ikut saja kan? Ikut. Mula-mula memang kita tidak mau. Lama-kelamaan. Kan Jul? Nah, dia masuk dalam karaoke saja, bukan karaoke RM3. Bukan karaoke RM2. Nah, karaoke-nya yang dia masuk itu, bayarannya ratus-ratus, mungkin ribu. Tahu tak? Pakai kad kredit saja. Bila dia masuk di dalam sana, nah, ada apa? Bunga-bunga yang dihantar untuk melayan kita. Bunga-bunga itu dibilang GRO. Betul tak? Nah, kau bilang tidak tahu Mizi. Ya kan? Nah, dihantar apa? Untuk apa? Untuk entertain. Ya, untuk memberi khidmat. Memberi hiburan kepada kita. Nah, Walid lihat dengan mata kepala semua itu. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil alim. Bukan dunia Walid. Nah, itu contoh. Dan begitulah hal-hal yang lain. Nanti dia menyuruhmu, kau ikut saja. Karena apa? Karena kau ada kepentingan. Ya kan? Sedangkan nanti orang miskin, nah kau cemuh-cemuh saja. Malas mau kerja. Begitu begini, begitu begini. Paham tak? Tapi baginda Nabi kita SAW ternyata suka bergaul dengan orang miskin. Nah, apalagi orang miskin itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi itulah. Ikhlas itu membawa kepada pandangan yang kekal kepada Allah. Ikhlas itu nantinya menyebabkan kita terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah ikhlas dalam pergaulan. Sama saja semua hal kan? Kau bercampur, kau bergaul dengan seorang perempuan. Kemudian kau ikhlas mau menikahinya. Nah, itu barakah ada di sana. Dalam masa yang sama kau menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagus kan? Paham tak? Nah, kau bercampur dengan orang perempuan, kau tidak berniat mau menikahinya. Dan ketika diajak kau menikah, kalau kau mau menyentuhku, nah kau perlu menikah denganku. Kau mula mengelat.
begitulah, beginilah, kau akan kasih alasan itu, ini mau lari dari dia. Ya kan? Nah itu, permainan itu adalah permainan orang laki-laki. Ya, aku sebut saja, supaya anak-anak aku tidak jadi jahat. Ya, fahamkah? Nah, jadi jika kau suka seorang perempuan, kau menyatakan aku suka kepadamu, aku mau menikahimu, maka ketika itu kau bertanggung jawab dari segi perasaannya. Suka? Nah, oleh itu jangan. Jika kau tidak mampu bertanggung jawab, jangan. Jika kau mau main-main, jangan. Ya, jangan setahun kemudian kau bilang tidak cantik lah, kan? Kau bilang macam ubi kayu lah, kau bilang macam ubi keledek lah. Jangan. Faham tak? Janganlah kamu salahkan Allah dalam hal perkara keduniaan. Ya, jangan dalam hal saja, perkara itu cantumannya. Selalu kita sebutkan hal, perkara, perkara, hal. Ya. Janganlah kamu salahkan Allah dalam hal keduniaan atau dalam perkara keduniaan. Jangan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menyusahkan kita ya dalam hal keduniaan. Nah, adapun kesusahan yang terjadi adalah kerana kita sendiri. Ya. Kerana salah kita sendiri. Kerana dosa-dosa kita sendiri yang menyebabkan terjadinya kepayahan ketika hidup di dunia ini. Kita bercakap sudah tentang itu. Dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan kepada kita segala-galanya yang menjadi keperluan kita. Mau makan, nah Allah sediakan sudah. Betul kan, Bang Akil? Kau mau makan apa, Bang Akil? Kau cakap. Mau makan apa yang ada? Nah, apa yang ada itu juga sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kau perlu berusaha saja kan? Nah, kau perlu berikhtiar saja. Nah, paham tak? Kau mau makan batu. Nah, batu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau mau makan kaca. Kaca juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau mau makan apa? Babi. Nah, babi pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mizi. Nah, kalau kau mau makan. Jadi tidak ada yang tidak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, tinggal lagi menuntut kita berikhtiar saja. Nah, jangan sampai ikhtiar pun kau tidak mau. Nah, jika kau ikhtiar pun tidak mau, nah di situ kau mencabar hak-hak ketuhanan. Betul kan? Nah, yang namanya makhluk, sifat ikhtiar itu adalah satu sifat tabi'i. Kenapa? Karena makhluk tidak punya upaya untuk idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, jika dia mau menjadikan sesuatu, dia mengatakan jadi maka jadi. Nah, makhluk tidak mungkin begitu kan? Nah, apa bezanya? Nah, makhluk perlu ikhtiar. Di sana Allah mengizinkan sudah kepada makhluk berikhtiar. Nah, berarti kita perlu ikhtiar. Nah, Bang Akil mau makan apa? Dia mau makan, tadi dia bilang mau makan batu. Nah, ikhtiar untuk makan batu. Ya kan? Yang lain mau makan kayu, ikhtiar untuk makan kayu. Nah, kalau kau boleh gigit begitu kerap-kerap, gigit saja silakan. Nah, kalau kau tidak boleh, nah ada caranya. Ya kan? Paham tak? Nah, setiap ikhtiar itu ada ikhtiar dan ikhtiar dan ikhtiar dan ikhtiar dan ikhtiar yang tidak habis. Paham tak? Nah, begitu. Nah, kalau sudah begitu, ya, kalau sudah Allah menyediakan segala keperluan kita, nah kenapa menjadi kepayahan kepada kita, menjadi kesusahan kepada kita? Kenapa? Nah, di sanalah jawabannya. Karena kita sendiri, karena dosa kita, karena tamak kita, karena haloba kita, ya, karena jahat kita, karena macam-macam yang kita lakukan yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, atau bercanggah dengan agama, gitu kan? Nah, itu. Orang-orang yang tidak bercanggah dengan agama, nah mereka tidak menghadapi kepayahan. Nah, jika ada pun kepayahan, nah kepayahan itu sifatnya ujian saja. Ya. Sifatnya ujian yang mungkin mengangkat darjat mereka, gitu kan? Nah, bukan menghukum mereka. Jelas kah?
Nah, kepayahan itu berlaku di dalam hukuman. Jelas. Nah, Allah menghukum kita. Nah, ketika itu kita berada dalam kepayahan. Betul kan? Ada 4 tujuan. Betul kan? Masih ingat ya? Jangan kamu orang tidak ingat ya, aku marah nanti. Mau marah sudah nih. 2 hari lagi, 3 hari lagi, aku mau marah-marah saja. Itulah. Paham gak Sila? Betul paham? Nah, oleh kerana itu, jangan kita terlalu banyak dosa. Khususnya dosa yang dengan sengaja. Paham gak? Nah, jangan. Hindarkan, elakkan. Dan kalaupun perlu terjadi dosa yang tidak sengaja, kan mangkil, kita mau pergi beli sayur. Nah, masuk saja dalam kedai beratur dengan orang, nah nampak punggung-punggung sebesar dia orang tu. Nah, itu kita tidak sengaja, kan? Jadi jangan kau terus tengok dah tidak sengaja, kau beliakkan biji mata kau, nah itu mula memang tidak sengaja. Kata Nabi SAW, ya kan? Nabi mengajar kita dalam hadis, pandangan yang pertama itu rezekimu, berarti itu tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak sengaja. Tapi pandangan seterusnya, yang kau beliakkan biji mata itu, nah itu berdosa sudah. Ya kan? Nah, kita ambil ingat itu. Pak merantau. Nah, jangan. Nanti dia masuk dalam mata kita, masuk dalam otak kita. Mau sembahyang pun nampak punggung besar-besar orang. Allah, ya Allah. Rusak sembahyang kita, kan? Faham, Akil? Alhamdulillah. Okey. Jadi janganlah salahkan Allah dalam perkara, dalam hal atau perkara keduniaan. Keduniaan artinya, keduniaan di sini maksudnya keperluan yang kau cari. Nah, begitu. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan untukmu. Kita bilang sudah tadi. Allah sudah sediakan. Ya, kau mau makan kepala gajah, nah ada gajahnya. Ya, tangkap saja. Kau makan kepalanya. Okay? Kalau kau mau makan kepala lori pun boleh. Betul, kan? Nah, tangkap saja kepala lori itu, rebus. Apa saja. Nah, Walid mau kasih tahu kamu orang, apa saja yang kau mahukan telah disediakan oleh Allah SWT di dunia. Nah, aku mau makan sup aliens. Nah, aliens pun telah disediakan oleh Allah SWT di dunia. Ya. Nah, tinggal lagi kau ikhtiar mau cari aliens itu macam mana. Itu saja, Pak. Faham tak? Jangan pikir itu, wah, tidak logik, Pak Walid. Mana kau tahu tidak logik, tidak logik? Nah, kan? Nah, kalau aliens itu seperti rusa. Nah, tangkap sembelih saja, kan? Nah, gitu. Faham tak? Rendahkan diri. Nah, rendahkan diri. Istilah yang kamu orang, istilah yang kita selalu cakapkan adalah tawadhu'. Itu kan? Rendahkan diri. Yakni tawadhu' ay tawadhu'. Berhadapan dengannya ay Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kerohanian adalah sentiasa, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kerohanian adalah sentiasa. Ketika akal berada di dalam kepala kita ataupun ketika akal tidak berada di dalam kepala kita, nah, sentiasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk maksud wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, termasuk, ya, kita menghadapkan wajah kita, yakni rohani dan jasmani kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik 7 petala langit dan 7 petala bumi, ai semesta alam. Ya. Nah, di sana apa? Di sana kesedaran diri. Ya.
kita sedar kita sentiasa berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya. Apakah Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui kita ketika kita salat saja? Nah, bukan kan? Allah mengetahui kita dalam situasi, kondisi, keadaan apapun kita. Nah, Allah tetap mengetahui. Itu kan? Allah tetap melihat, Allah tetap mendengar. Jelas? Nah, itu berada di bawah kesedaran diri. Nah, atau kita ringkaskan, sedar diri. Faham betul? Nah, nanti kau jauh dari Walid, nah kau pun kena ada sedar diri itu. Allah melihat apa saja. Faham kah? Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu di bawah sedar diri kita itu, dan jangan melakukan yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lakukan yang namanya percanggahan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamkah? Nah, karena Allah Maha tahu bangkil. Jangan kau diam-diam beli togel itu. Ya. Orang semua beli, haji-haji pun beli, lebay-lebay pun beli, semua beli. Nah, biar mereka beli, kau jangan. Kenapa? Karena kau berada di dalam sedar diri. Nah, melainkan kau tidak sedar diri. Nah, ketika itu kau pun jadi hantu juga kan. Gitu. Paham tak? Jadi, rendahkan diri, tawadhu' kita. Ya, ketika berhadapan dengannya, berhadapan dengan Allah SWT. Nah, di sana tidak ada ketika lagi. Nah, pada orang-orang kerohanian, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sentiasa. Nah, kita sebut sudah tadi. Berarti kita perlu rendahkan diri kita, kita perlu tawadhu' sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau sombong buat apa? Nah, lawan rendah diri itu sombong kan? Mau sombong itu apa? Semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Nah, kita cantik. Mau sombong buat apa dengan cantik? Itu pun pinjaman daripada Allah. Kan? Kita handsome. Macam Makil handsome. Nah, mau sombong buat apa Makil? Nah, handsome mukamu, tapi kepalamu botak sudah. Kan? Nah, jadi mau sombong buat apa? Gitu kan? Begitulah seterusnya. Kan? Tidak ada ruang sebenarnya untuk kita sombong gitu kan? Sesama makhluk kah? Nah, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang, tidak wajar untuk kita sombong. Jadi kewajarannya apa? Rendah diri. Kewajarannya adalah tawadhu'. Nah, itu. Fahamkah? Okey. Janganlah rosakkan hak saudara kamu. Nah, ini terkait dengan sesama makhluk, ya, sesama makhluk. Janganlah rusakkan hak saudara kamu. Nah, apa maksud hak saudara? Al-Quran menjelaskan tentang ini. Setiap orang mempunyai haknya sendiri. Ya. Maksud hak di situ adalah ruang-ruang. Ya. Maksud hak di situ antara lain adalah ruang-ruang untuk satu sisi pandang adalah ruang-ruang untuk memperbaiki diri. Ya, nah satu sisi pandang. Atau dalam huraian-huraian yang umum, ruang-ruang untuk memperbaiki diri supaya lebih baik. Ya. Jadi tidak semua orang datang dengan bagus. Itu hikmahnya. Ya. Tidak semua orang datang dengan baik. Ada yang datang dengan mulanya hantu. Ada yang datang dengan mulanya pocong. Ada orang datang dengan mulanya langsui. Ada orang datang yang mulanya dengan toyul. Kan? Ada yang datang yang mulanya bang raya. Kan? Nah, macam-macam kan? Nah, itu Walid simbolikkan saja ya. Simbolikkan saja. Nah, ada orang yang datang mulanya perangai macam
Allah, Masya Allah. Kan? Yang lain datang perangainya bagus, labai pun ada, wali pun ada, hantu pun ada. Nah, setengah-setengah, 50-50. Macam kamu orang mula-mula datang dulu. Nah, ada peluang aku mengata sudah. Kan? Mula-mula datang dulu semua warak-warak serban di atas kepala. Begitu kan? Ya, kamu orang tahu kah? Dia orang ini mula-mula datang. Ini abang-abang kamu orang ni, Makil, Mizi, Jul, Rantau, Anjung. Coba lagi itu hari, Komek. Serban bah. Jadi kulihat saja, ini kalau macam ini, tidak lebih dari 2 bulan saja, hantu semula. Betul. Ya kan? Ya kan? Jadi apa di sana? Jadi itulah yang boleh bilang tadi 50-50, ya kan? 50 ada bagusnya, 50 lagi ada buruknya, gitu kan? Jadi berbagai-bagai, ya. Ada orang yang awalnya Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Kata pepatah Melayunya, membujur lalu melentang patah. Kan? Macam-macam. Fahamkah? Nah, di sanalah kerahiman Allah Subhanahu wa taala, maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya kan? Nah, kita ini adalah hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi hak. Nah, itu maksudnya hak tadi. Walid sedang bercakap apakah yang dimaksudkan dengan hak itu kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi hak kepada hamba-hambanya ruang-ruang. Ya, ruang-ruang untuk membersihkan diri atau ruang-ruang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nah, ada orang mengambil ruang itu sampai bertahun-tahun. Ada orang peduli, ada orang tidak peduli dan sebagainya. Pun begitu, Allah SWT tetap memberi ruang. Nah, sampai-sampai berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada tafsiran para ulama kita, ruang itu nantinya tertutup ketika nyawa kita berada di halqum. Ya. Ruang itu nantinya tertutup ketika nyawa kita berada di halqum. Idza balagatil hulqum. Nah, tatkala nyawamu berada di halqum. Nah, itu simbolik saja kan? Berarti mau keluar nyawa sudah, berarti mau mati sudah. Nah, ketika itulah Allah menutup hakmu. Nah, sampai-sampai kalau kau bertobat ketika itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Kenapa? Karena hakmu terbatal sudah. Hakmu habis sudah. Jelaskah? Jadi oleh kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan hak, nah maka kita juga perlu menjaga hak saudara kita. Jangan kita rusakkan. Nah, apa maksudnya jangan kita rusakkan? Jangan kita menyebabkan dia jadi lebih jahat daripada kejahatan yang dia sedia ada. Faham tak? Nah itu. Jangan kita menyebabkan dia jadi syirik ketika dia sedang berada di ambang kesyirikan. Jangan kerana dia menjadi munafik ketika dia berada di ambang kemunafikan. Jelas kan? Jangan kerana dia menjadi fasik ketika dia berada di ambang kefasikan. Faham tak itu? Nah, jadi jagalah hak saudaramu. Jaga. Sepatutnya bagaimana? Sepatutnya dia mau jatuh syirik, kita yang membawa dia kepada iman. Dengan menasihati dia. Dia mau jatuh nifaq, munafik. Nah, kita yang membawa dia kepada membawa dia kepada muslim yang sebenar, gitu kan? Ketika dia mau jatuh fasik, nah kita yang memimpin membawa dia, gitu kan? Nah, bukan kerana dia jauh lebih daripada itu. Paham ke Makil? Jelaskah? Nah, kau marah tu. Pendosa! Dasar pendosa! Mampus kau! Biar bakar api neraka. Nah, itu berarti kau tidak menjaga haknya.
Aku pinjam bangkil itu kan, dasar pandosa. Kau ambil dari mana perkataan itu bangkil? Kau cipta sendiri kan? Oh, dari apa yang Walid ajar, wah, Masya Allah. Okey, wah, kan? Kan? Nah, ketika kita melihat keburukan-keburukan apapun, nah kita memberi tahu kan, memberi pengajaran dan sebagainya. Jelaskah? Dalam ilmu psikologi kita ada belajar itu. Ya. Walaupun psikologi itu barat. Yang kita berkesimpulan sudah mereka juga mencedok daripada Islam. Kan? Apabila kita berdepan dengan kesalahan-kesalahan apapun, nah ada dua hal. Satu namanya punishment dan lagi satu namanya apa? Lupa sudah. Kamu malah lupa Satu punishment berarti denda dan satu lagi reward. Ya kan? Ya, dalam psikologi mengatakan kita perlu punishment yang digabungkan dengan reward. Nah, apa maksudnya? Maksud sama saja yang kita cakap, ya, memberi hak kepada individu itu untuk berubah. Ya kan? Begitu. Faham tak? Jadi boleh terlanjur sebut tadi ya, psikologi barat. Dia pun cedok daripada Islam juga, okay? Nah, okey. Janganlah rosakkan hak saudara kamu. So, kita jaga-jaga. Jangan kita rosakkan. Nah, lebih-lebih lagi kita menjadi guru. Ya. Kita menjadi guru. Nah, jangan kerana kita menjadi guru, kita menjadi ustaz. Ya, jangan kerana kita, orang lain lebih menjadi rusak. Nah, mereka rusak sudah. Ya. Mereka rusak sudah. Nah, mungkin kerosakan mereka itu 80%. Nah, datang kita jadi 100%. Nah, itu. Faham tak? Jangan begitu. Sama sekali. Ya, sama sekali jangan. Tegahan ini datang daripada baginda Nabi SAW sendiri. Nanti kamu orang belajar fiqh dakwah, nah kamu orang akan berjumpa dalil-dalil yang mana baginda Nabi menegah kita daripada menjadi orang-orang yang merusak hak saudaranya. Ya. Okey. Apalagi fahaman yang paling jelas adalah kita bukan mempunyai upaya untuk memberikan hidayah, gitu kan? Hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khususnya hidayatullah. Ada berapa hidayah? 4. Apa sila? Jadi kalau hidayah untuk berhubung dengan Allah itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita, faham tak? Nah. Jadi apa yang kita perlu buat? Ajak dia kepada ilmu. Gitu kan? Nah, supaya nanti apabila dia mendapat ilmu, dia nanti berfikir. Nah, dia sendiri yang akan menemukan hidayah akal itu. Gitu kan? Nah, apabila dia berfikir, nanti dia akan rasa dan merasakan. Nah, berarti dia sendiri akan menemukan hidayah hati itu. Akal dan hati itulah, atau rohaniah itulah yang akan menemukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hidayatullah, setelah dia sedar diri. Faham tak? Nah, itu. Jelas sila. Nah, sekarang cantum-cantum saja maklumat kamu orang. Boleh nampak sudah. Jika tidak nampak juga, berarti mau mati dekat sudah. Nampak betul? Nah, malah semua bangun tulis bahawa Walid ini hari tidak sihat, sakit saja. Nah, boleh fikirkah? Boleh nampak kau boleh cakap tadi? Nah, tugas kita mengajaknya kepada ilmu, betul? Ya. Nah, setakat itu saja. Baginda Nabi SAW, nah dia pun mengajak kepada ilmu. Ya. Sahabat-sahabat baginda Nabi SAW menjalankan, menggantikan tugas Nabi dan mengajak manusia kepada ilmu. Ya. Dan seterusnya. Nah, ilmu itu nantinya menyebabkan manusia itu berfikir, betul? Nah, perlu tulis juga, ya Allah, jika aku mati kerana mengajar, ampunkanlah dosaku. Tidak larat mau bangun, tapi bangun juga. Nah,
Di sini sila. Ya. Sila mau mengajak seseorang. Siapa namanya? Yang kau mau ajak itu? Fas, Sofia. Nah, Sila mau mengajak Sofia. Sofia ketika ini sebagai DJ buat dia. Apa? Kau pandai-pandai, DJ saja aku cakap. Tahu DJ? Yang mulut banyak itu. Baju DJ, tahu tak? Nah, jadi Sila mau mengajak Sofia kepada kebaikan. Betul kan? Kau mau mengajak Sofia kepada apa? Ya. Bilang kepada Allah kan? Nah, itu istilah umum. Kau mau mengajak dia kepada Allah, itu umum. Tapi sebenarnya mengajak kepada kebaikan. Betul? Nah, ketika itu, kau punya proses mengajak Sila ini kepada apa? Mengajak Sila, mengajak Sofia ini kepada apa? Tentu ilmu kan? Nah, kau jangan ajak terus kepada Allah. Ajak dia kepada ilmu. Yang benar. Ya. Nah, kau jangan terus mengajak si Sofia terus kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Faham tak? Nah, nanti dia blur. Nah, ini sedikit sebanyak Walid masukkan konsep fiqh dakwah ya, sedikit sebanyak. Mana tahu besok bangkil pulang dia tulis boleh terus menyampaikan ya, boleh terus melaksanakan tugasnya. Jadi ajak kepada ilmu. Dia bilang hidayah kan? Berarti menunjukkan kepada Sofia ilmu. Ya. Jadi hidayah bilang di sini. Hidayah adalah petunjuk, gitu kan? Petunjuk, menunjuk dan sebagainya. Terkait dengan tunjuk-tunjuk itu bilang hidayah. Nah, hidayah ilmu. Jadi Sofia diajak ke majelis ilmu. Nah, di situ ada prosesnya juga. Kau ingat senang kan mau mengajak Sofia? Dia DJ, tahu tak? Mau mengajak dia masanya itu, kesibukannya itu ini. Kan, balik kerja dia nanti nganga di Starbucks. Minum kopi Starbucks, tahu tak? Nah, kopi saja 3 jam di situ. Dia DJ, glamour, tahu tak? Jadi kau mesti ada proses. Di situ fiqhnya sangat perlu. Fiqhnya sangat perlu. Bagaimana untuk mengajak seseorang kepada kebaikan. Nah, ada kaedahnya, ada pendekatannya, tahu tak? Nah, bukan main hentam saja. Kau ni nanti masuk neraka, kau tahu tak? Kau mati dalam keadaan macam ni, kau masuk neraka. Nah, kita jadi hakim. Sedangkan masuk neraka, masuk syurga, itu Allah SWT punya kerja kan. Nah, kita yang menjadi hakim, menentukan. Sila pada situ. Menentukan Sofia masuk neraka. Betul kan? Nah, mana boleh di situ. Salah. Dari segi fiqh dakwahnya. Dan itu terkait dengan tidak menjaga hak saudara kita tadi. Faham tak? Nah, begitu. Okey. Jadi, Sofia diajak kepada ilmu. Nah, apabila ilmu ini ilmu adalah penawar. Sebab itu kenapa dan mengapa para ulama mengatakan ilmu adalah penawar sakitnya rohani manusia. Pergi tempat lain. Hei. Nablus. Hei. Okey. Jadi Sofia diajak dekat dengan ilmu. Perlahan-lahan Sofia memahami. Ya, nanti yang menyampaikan ilmu itu mungkin guru, mungkin ustaz, mungkin siapa. Ya, nah guru itu sendiri pun berada di bawah tuntunan hidayah. Ya, jangan guru yang semak, karena guru juga ada yang semak, tahukah? Dia sendiri pun bukan di bawah tuntunan hidayah. Dia sendiri pun payah, gitu kan? Jelaskah? Nah, ini Walid kasih tahu kamu orang. Hal ini belajar sebenarnya dalam kitab Jala'ul Khawatir ya. Nanti kita ada kesempatan kita akan baca Jala'ul Khawatir. Nah, di sana akan diajar kepada kita untuk melihat dan membezakan guru yang berada di bawah bimbingan hidayah, yang berada di bawah hidayah, dan yang namanya guru tidak berada di bawah hidayah. Faham tak? Nah, sudah tentu ada bezanya. Nah, nanti guru itu guru maths, guru sains, guru apa? Apakah mereka ini semua berada di bawah bimbingan hidayah? Nah, belum tentu kan? Termasuklah guru agama sekalipun. Ya,
Belum tentu mereka berada di bawah bimbingan, naungan hidayah. Kenapa? Ini cuma makan gaji. Ini makan gaji, ini pun makan gaji. Nah, salah satu, betul kan? Paham nggak? Sebab guru yang berada di bawah naungan hidayah itu, dia tidak mempunyai kepentingan apapun dengan hidup dunianya, melainkan Allah dan agama. Paham nggak? Nah, itu sebagai sepintas lalu, skala umum. Nah, Walid memberitahu kamu orang. Ya, jelas kan? Nah, kalau dia datang, kau bayar dia, belum tentu, bah. Kau tidak bayar, dia buang kau. Betul kan? Nah, paham sila? Nah, kau mau belajar, aku ikhlas mengajar, tapi kau perlu bayar. Nah, jika kau tidak bayar, bangkil, kau sila berhenti. 3 bulan sudah kau tidak bayar. Paham nggak? Nah, itu. Sebab itu, nanti kita kaji, ya. Kita kaji. Guru-guru yang disabitkan ataupun guru-guru yang dimaksudkan berada di bawah naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bukan guru saja, nanti yang namanya murid berada di bawah naungan hidayah, bagaimana. Nah, itu kita perlu kaji. Okey? Nah, kemudian Sofia pun dekat dengan ilmu dia. Semakin lama semakin dia faham Allah, semakin dia nampak, ya kan? Aku salah di sini, aku salah di situ. Nah, di sana akan datang tahap kedua, hidayah akal. Berarti ilmu membentuk akalnya. Jelas? Nah, kemudian datang hidayah ketiga. Hidayah hati kita bilang di sana, ya. Nah, ilmu itu membentuk akal, kemudian akalnya akan membentuk hatinya. Ya. Nah, 2 fasanya di sini. Nah, kemudian apabila hatinya tenang dengan ilmu tersebut, dalam arti kata yang lain, secara psikologinya, ilmu yang dia perolehi menjawab semua persoalan hatinya. Itu kan? Menjawab semua persoalan hatinya. Berarti hatinya tenang, terjawab sudah semuanya. Nah, ketika itulah dia akan bertemu dengan hidayatullah. Hidayatullah itu nama Walid kan? Nah, biarlah namaku. Ya. Ketemulah dia dengan hidayatullah, ya. Nah, ketika dia bertemu dengan hidayatullah, itulah dia menjadi, Sofia menjadi orang yang bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Bukan untuk mati. Bukan untuk mati, tapi untuk merubah diri, ya, membetulkan diri, merubah diri, ya, supaya benar dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama dan dengan fitrah diri sendiri. Paham tak? Ya? Nah, begitu, Pak. Nah, jika tidak begitu, Sofia pun tidak mau tutup aurat, Pak. Mau tutup begini dia pun tidak mau, Pak. Jadi Tuhan kasih jadi wajahku cantik-cantik untuk apa? Kalau tidak untuk ditunjuk-tunjukkan. Nah, dia akan berujar begitu kan? Nah, Tuhan kasih jadi badanku cantik-cantik, cutting begini untuk apa? Kalau tidak untuk, nah, jadi dia pun pakai fit ketat-ketat pinggangnya, walaupun macam ubi kayu saja. Betul kan? Faham tak? Nak atul pun nanti pun fit juga, Pak. Lawan sama naik dengan fast tunjul begitu, dia tonjol begini, beginilah, masing-masing tonjol. Kenapa? Mau kasih tahu aku lagi cantik dari dia lagi cantik dari aku. Nah, begitu kan? Nah, itu, Pak, manusia berlomba-lomba. Kenapa? Karena mereka tidak mencapai kesedaran diri terkait dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang kita maksudkan tadi. Paham tak? Nah, itu. Jadi mau tulis apa di sini? Tidak perlu, Pak. Cukup, Pak. Kebentuknya, paham nggak? Jadi konsep yang sedang kita bincangkan sama saja. Oke, di mana kitab kita tadi? Janganlah rosakkan hak saudara kamu, itu kan? Nah, jadi pastikan kita jangan merosakkan hak saudara-saudara kita. Saudara kah, saudari kah? Nah, mereka tetap ada hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang kita berdepan. Nah, mungkin kita sendiri pun mempunyai hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak?
Nah, ambillah ruang itu untuk memperbetulkan diri. Dengan ikhlas ya. Ikhlas memperbetulkan diri. Jelas kan? Jangan menipu Allah. Jika kita tidak ikhlas, nah orang tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Nah, di sana kau menipu Allah, gitu kan? Tetapi Allah memberitahu orang yang beriman. Gitu kan? Dalilnya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, Allah memberitahu itu. Di antara perangai orang-orang munafik dan orang-orang fasik adalah menipu Allah. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Berpura-pura begitu. Walladzina amanu, dan mereka juga menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Nah, para ulama tafsir mengatakan Allah pasti memberitahu orang yang beriman bahawa fulan bin fulan, kecilkah, besarkah, banyakkah, sikitkah, mereka sedang menipu kamu, wahai orang-orang yang beriman. Pasti. Jelaskah? Nah, oleh kerana itu, ya, kita jangan menipu Allah. Ya, nah nanti Sofia apabila dibawa oleh Sheila, dia mendapat kesedaran, ya, berfikirnya betul, kemudian nanti masuk ke hatinya perasaan dan perasaannya pun betul. Nah, nanti dia akan bertemu dengan hidayatullah. Nah, hidayah itulah yang akan membawa dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiaskanlah kepada siapapun. Fahamkah? Nah, faham Sofia? Nah, bukan kau di situ, Sofia lain. Sofia yang Sheila maksudkan bukan dia. Sofia lain, Sofia jin. Tahu tak? Nah, kau tidak kenal bahasa Sofia jin. Makcik-makcik sudah. Ha? Minum air ya. Okey. Bergaullah dengan darwish, katanya. Bergaullah dengan darwish. Maksudnya, carilah untuk bergaul dengan darwish. Darwish itu apa? Darwish itu adalah salik. Salik itu apa? Nah, aku tidak dengar ngangong apa? Darwish itu apa, Fas? Nah, darwish adalah orang yang berjalan kembali kepada Allah SWT dengan kesedaran diri. Berarti dia sedar, dia sedang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, itu darwish. Dalam istilah lain dipanggil salik. Jadi katanya bergaullah dengan darwish. Bergaullah, bercampurlah. Nah, di sana mungkin perlu kita cari, begitu kan? Carilah untuk bercampur dengan darwish atau salik. Kemudian bercampurlah dengan salik, bergaullah dengan salik. Nah, begitu. Ini tidak bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkil. Carilah orang yang jual minyak wangi, bergaullah dengan dia. Kau tidak punya duit untuk membeli minyak wangi, kau tetap berbau wangi, bangkil. Betul kan? Nah, begitu. Fahamkah? Demikian juga, carilah darwish, carilah salik, bergaullah dengan mereka. Meskipun kita tidak apa ya, kita tidak seperti mereka, tetapi sekurang-kurangnya kita suhbah, ya, kita menumpang mereka. Fahamkah? Nah, itu. Ini kau mau campur artis, kau mau campur dengan model, kau mau campur dengan Insta famous dengan yang kerja di orang. Kau mau campur semua, buat apa? Faham, Mangkil? Nah, mereka tidak akan menghubungkan, bahkan tidak akan membantumu untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham, Jul? Bang Jul? Nah. Jadi, kalau kita mau berhubungan dengan Allah, carilah yang namanya darwish, carilah yang namanya salik. Jelaskah? Nah, itu. Ini termasuk dalam hal-hal apa ya? Sosialisasi, ya kan? Khususnya sosialisasi, hal-hal sosial, gitu kan? Nah, jangan campur dengan penyamun. Kalaupun kau tidak penyamun, kau akan terkena getahnya. Begitu. Kau terkena busuknya penyamun itu.
Jangan campur dengan penagih syabu. Ya. Kau nanti terkena. Misalnya. Jangan kau campur dengan pencuri skrap. Nanti terbau skrap pada kau sendiri. Gitu, kan. Dan seterusnya. Faham ke sila? Nah itu curi-curi ini orang laki-laki. Dan kalau perempuan pun, jangan kau bercampur dengan orang perempuan-perempuan yang akhlaknya tidak tentu hala, misalnya kan. Nanti terpengaruh kau. Enggak, nah begitu. Faham kah? Faham, Fas? Nah, menantu mesti faham. Menantu tidak faham, nanti susah berdebat dengan mertua hari-hari. Ha? Dengan mamamu, hari-hari kau berdebat. Walid tiada sudah, mati sudah. Ha? Nah, kau seronok saja Walid mati sudah. Okey. Bergaulah dengan darwish ai salik dengan sopan santun. Dengan sopan santun ai beradab. Sesuai darwish, sesuai salik itu beradab dengan Allah, dengan agama dan dengan diri. Ya, sesuai. Jangan kita tidak beradab. Kemarin kita bincang sudah tentang itu kan. Nah. Dan berakhlak baik. Dan berakhlak baik. Jadi gabung saja sopan santun dan berakhlak baik. Nah, adab saja. Beradab baik. Jangan kita tidak beradab, khususnya dengan para salikin, para salik. Kemarin kita bincang sudah tentang itu. Mudah-mudahan kita mampu, kita dapat bersohbah dengan mereka. Kita dapat menumpang kebaikan-kebaikan mereka. Dan itu menjadi punca rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang banyak dosa ini. Mungkin kan yang hantu sebelumnya, yang jembalang sebelumnya. Kan? Kalau mau sebut jin tidak boleh, Pak. Jin pun baik banyak daripada kita kan. Aku sebut jembalang saja. Kan? Dan katanya, dan bunuh diri kamu. Dan bunuh diri kamu. Nah, bunuh diri. Makin ayat itu ya. Ayat ini ayat mutasyabihat ini. Mau bunuh diri, Masya Allah, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, maksud diri di sini adalah, bunuh diri di sini adalah menghapuskan, agak ekstrim ya, menghapuskan, membebaskan, nah, membebaskan itu. Ya. Bunuh diri di situ maksudnya membebaskan diri dari belenggu iblis dan hawa nafsu. Nah itu maksud bunuh diri. Karena iblis dan hawa nafsu mengambil tempat di dalam diri kita. Boleh mengambil tempat di dalam diri kita. Nah itu kita belajar. Walid ajar sudah kamu orang. Struktur macam mana iblis dengan hawa nafsu mengambil tempat di dalam diri kita. Iblis adalah pati, pendatang tanpa izin. Iblis. Nah, dia pati. Ya. Sedangkan struktur diri kita di sini. Nafsu, akal, hati. Ini kuajar semua orang sudah. Nah, iblis berada di luar daripada struktur diri kita. Nah, iblis di luar. Dia bukan berada di dalam ini. Dia sama sekali tidak akan berada di dalam ini. Dia berada di luar. Cuma dia meracun. Ya, istilahnya dia meracun nafsu. Dalam struktur rohaniah kita, nafsu bukan ke nomor 6. Betul kan? Pertama roh, kedua akal, ketiga hati, keempat sir alami, kelima sir nafsi, dan keenam nafsu, dan ketujuh sukma. Nah, jadi nafsu berada di dalam struktur rohaniah, dia berada di nomor 6. Betul? Nah, iblis menggunakan, iblis dia meracun. Dia meracun nafsu ini, sehingga nafsu ini
bermaharajalela, kita katakan begitu ya, bermaharajalela. Nah, dia akan meracun akal kita dan seterusnya meracun hati kita. Nah, itu bos, strukturnya. Paham kah? Ya. Iblis memasukkan melalui pintu nafsu ini, ya, melalui pintu nafsu ini, nah dia masukkan racun. Racun ini akan disebarkan oleh nafsu kepada akal, disebarkan oleh nafsu kepada hati. Nah, akhirnya diri kita ini berubah. Ya, nanti kita belajar dalam kitab tinggi ya. Dia ada dua bentuk. Satu dipanggil diri Rabbaniyah. Ya, kita akan belajar ini. Lagi satu diri Haywaniyah. Jadi apabila iblis berjaya meracun nafsu, nafsu berjaya meracun akal dan meracun hati, nah nantinya bertukar, diri kita bertukar menjadi Haywaniyah, bukan Rabbaniyah lagi. Pahamkah? Nah, jadilah diri kita diri yang Haywaniyah. Nampak macam manusia, tapi haiwan. Ya. Kalaupun manusia, nah manusia yang sama taraf dengan haiwan saja. Nah, itu maksudnya. Walid ini terlalu kritikal. Bukan terlalu kritikal, Al-Quran yang menceritakan begitu kan. Al-Quran yang menyebutnya begitu. Selalu kita baca saja. Ulaika kal an'am, mereka itu umpama binatang ternakan. Binatang itu haiwan kan. Nah, mereka itu umpama haiwan ternakan. Balhum adal, bahkan lebih teruk daripada haiwan ternakan lagi. Nah, Al-Quran yang menyebutnya itu. Ya, nah, haiwan. Nah, itu. Apabila ini strukturnya ya, ini strukturnya. Apabila nafsu berada di atas, akal di bawah nafsu, manakala hati di bawah akal. Nah, ini struktur menunjukkan diri Haywaniyah. Sedangkan diri Rabbaniyah, nanti hati berada di atas. Nah, strukturnya akan begitu. Strukturnya akan begini. Ya, hati berada di atas nafsu. Paham enggak? Nah. Jelas? Nah, sekurang-kurangnya ya, boleh tunjuk juga ya. Nah, oleh Padam ini, Padam cerita Sila. Padam cerita Sila boleh tulis semula supaya kamu orang ini pun mau tulis tertib mah. Darjah 3, darjah 4. Buat macam mana? Okey. Ini struktur nafsu diri Haywaniyah ya. Nah, ini struktur apa tadi? Rabbaniyah ya. Rabbaniyah dia bermula begini. Hati, akal dan nafsu. Nah, ini prosesnya. Dia akan berkembang lagi, sehingga tinggal hati saja. Kita belajar sudah semua ini. Betul kan, Mizi kan? Betul, Mizi? Belum? Kau bilang belum kah? Sudah kan? Nah, kita belajar sudah ini. Nah, hati Rabbaniyah itu nanti, struktur Rabbaniyah itu nanti akan berkembang. Takwim ya, takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Nah, berkembang dia sampai mana? Dia berkembang sampai tinggal hati saja di sini. Wah, yang menjadi raja. Dan hati ini nantinya akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Quran, sunnah, dan melalui ilham. Jelaskah? Nah, belajar semua orang sudah. Jangan bilang tidak mengajar letih Walid ni. Bacakan silakan. Nah, jadi Walid bukan mau mengajak kamu orang tengok ini lagi ya. Ini tidak payah. Cukup memadai di sini saja. Nah, ini apa? Ini diri Rabbaniyah. Nah, Rabbaniyah, Haywaniyah. Jadi itu strukturnya. Nah, ketika hati begini, nafsu berada di posisi rendah. Gitu kan? Nafsu berada di posisi rendah. Nah, ketika dia rendah, dia tidak boleh
Tidak boleh digunakan oleh iblis untuk meracun hati, meracun akal. Tidak boleh. Nah, selama mana kita berkekalan begini, nah kita akan selamat. Faham tak? Dan berkembang terus sampai begini. Hilang yang namanya nafsu, hilang yang namanya akal, tinggal hati. Hati berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang berkomunikasi dengan alam. Nah, orang banyak pun menggunakan istilah itu kan. Masak dengan hati bilang. Kan? Nescaya masakan itu sedap, betul kah? Simbolik daripada hati itu bilang masak dengan kasih sayang. Nah, masak itu sedap sekalipun main sepak terajang saja. Kan silakan. Faham tak? Semuanya dengan hati. Bercakap dengan hati. Nah, cakap itu akan memberi kesan yang baik, gitu kan? Apa? Mengajar dengan hati. Nah, mengajar itu akan memberi kesan yang baik. Semuanya dengan hati, dengan hati, dengan hati, dengan hati kan? Nah, strukturnya di sini. Betul kan, Mizi? Nah, sayang pun dengan hati juga. Aku menyayangimu seluas hatiku. Itu ayat-ayat yang keluar dari mulut Mizi ketika menyampaikan hasrat hatinya kepada si Yana. Begitu kan. Okey, sekarang nampakkah? Nah, iblis ini pati dari luar. Dia bukan berada di dalam kita. Dia cuma memasukkan racun. Nah, itu Allah SWT menyebut dalam Quran antara kerja-kerja iblis. Inna syaitan. Bilang syaitan. Ya'idukum. Bilang syaitan di situ kenapa? Kerana iblis itu tadi berjaya mewujudkan karakter-karakter. Ya, yang karakter itu mungkin berada di dalam manusia lain. Begitu. Inna syaitan ya'idukumul, menyerumu, mengajakmu, ya'idukumul faqra, menyuruhmu, mengajakmu, menakutkanmu. Nah, itu di antara tafsiran. Ya'idukumul faqra, menakutkanmu kepada kemiskinan. Ya, wal fahsya, dan mengajakmu kepada kekejian. Nah, itu iblis kerjanya. Ya, menakutkanmu dengan kemiskinan. Nah, kau takut mau sedekah, kau takut mau itu, takut ini, takut segala-gala takut. Lanjut. Wal fahsya, dan mengajakmu kepada kekejian, dosa, bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu di antara apa? Kerja iblis. Nah, jadi bentuknya dia memasukkan kepada nafsu kita, melalui nafsu kita racun-racun, ya, yang menyebabkan racun itu merusak akal, merusak hati kita, yang akhirnya kita sendiri rusak, diri kita rusak. Nah, bertukar menjadi haiwaniyah, diri haiwaniyah. Nah, ketika itu kita bercanggah saja dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Nah, kita tidak akan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kita akan bercanggah saja. Nah, mungkin di sana sedikit demi sedikit. Nah, begitu. Paham kah? Okey. Nah, itulah katanya. Dan bunuh diri kamu. Itu yang kau perlu bunuh. Bunuh yang mana? Bunuh yang diri haiwaniyah itu. Bunuh. Faham kah? Nah, jadi bunuh itu agak ekstrim. Nah, Walid kasih tahu sudah istilahnya agak ekstrim. Mungkin hapuskan. Ya. Mungkin tundukkan. Nah, itu istilah-istilah yang sederhana. Apa jadi? Okey. Dan bunuh diri kamu. Jangan ada yang salah paham ya. Ada lagi yang salah paham enggak? Selesai ya? Selesai? Okey. Sehingga kamu hidup semula. Nah, rupanya bunuh diri ini untuk kita hidup semula. Faham tak? Bermakna sebelum kita hidup semula itu kita mati. Nah, kaitkan saja.
diri yang haiwaniyah. Dua keadaannya. Okey? Sakit parah atau mati. Nah, kait saja semua sudah diajar itu. Ya. Nah, diri haiwaniyah ini ada dua. Ya, satu sakit. Nah, kita terus saja sakit parah. Mungkin bermula dengan sakit yang sikit-sikit gitu kan. Nah, keduanya mati. Nah, nampak kah? Adapun diri Rabbaniyah inilah yang hidup. Diri Rabbaniyah inilah yang, kalau kita nomborkan begini kan. Nah, begitu. Diri Rabbaniyah inilah yang hidup sihat. Yang hidup sihat. Nah, kita mau sebut apa? Hidup sihat kah, segar bugar kah, terserah. Nah, diri Rabbaniyah inilah yang hidup. Faham tak? Nah, selama mana kita tidak membunuh diri haiwaniyah ini, nah kita sakit saja. Rohaniah kita sakit saja. Nah, sampai-sampai mungkin mati. Sakit. Nah, dia masih ada rasa-rasa mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sakit. Mati, nah hilang terus dia. Rasa mau taat, ya. Berdosa tidak rasa berdosa, gitu kan? Salah tidak rasa salah. Nah, maksiat tidak rasa maksiat. Rasa is a life, is a freedom. Nah, itu nanti dirasakan. Ini adalah kebebasan. Ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Inilah yang diperjuangkan. Paham tak? Makin. Nah, itu ada sudah kan? Ada sudah dalam masyarakat kita. Nah, itu menunjukkan diri mereka mati. Ya. Nah, jangan kita begitu. Sangat penting diri kita hidup bagi rasa dan merasakan berdosa, bersalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya menjadi motivasi untuk kita sentiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kesempurnaan kehambaan, kesempurnaan ubudiyah. Paham tak? Ya. Jangan kamu orang menjadi orang yang tidak paham. Biarlah orang itu dia pandai apa ilmu alatnya. Tapi ini kefahaman yang mesti difahami oleh semua orang, ya. Okey. Jadi katanya, dan bunuh diri kamu sehingga kamu hidup semula. Baru kita dapat hidup ketika itu. Ya, rohaniah kita. Baru diri kita dapat hidup dan masuk ke dalam diri Rabbaniyah yang kita sebutkan. Dalam hidup semula dalam ilmu kerohanian. Jadi tanda hidup. Nah, sebagian ulama membahaskan tanda hidupnya diri kita, ya. Tanda hidupnya, diri kita hidup dalam Rabbaniyah. Nah, itu ayatnya, ya. Tanda diri kita hidup dalam Rabbaniyah apabila datang kepada kita, bukan ilmu kerohaniannya, datang kepada kita ataupun wujud di dalam diri kita urusan kerohanian. Nah, itu. Jadi ilmu di situ diaikan urusan kerohanian. Nah, kita melihat kepada urusan kerohanian. Ya. Kita melihat, kita nampak, kita melihat. Nah, melihat itu terbaik. Kita melihat, kita mula melihat kepada urusan kerohanian. Nah, itu tanda kita berada di dalam, diri kita berada di dalam hidup Rabbaniyah. Nah, begitu. Nah, ayatnya canggung-canggung saja, pusing sana, pusing sini. Paham kali nah? Kau faham kah? Hah? Kurang? Kenapa kurang? Yang mana kau tidak paham?
Dari sini, dari Walid yang cakap tadi. Nah, dengar ya. Jadi ayatnya, dan bunuh diri kamu. Nah, bunuh itu paham sudah kan? Nah, bunuh diri haywaniah itu tadi. Struktur diri haywaniah, lihat sudah itu. Nafsu berada di atas, beraja dia. Nah, bunuh yang itu. Sehingga kita mencapai apa? Sehingga kita mencapai hidup. Nah, hidup itu dikaitkan dengan diri Rabbaniyah. Yang strukturnya tulis sudah di sana kan? Nah, itu hidup, Pak. Walaupun dia masih ada sakit-sakit begitu mungkin, ya. Tapi itu hidup. Diri Rabbaniyah itu menggambarkan diri yang hidup, rohaniyah yang hidup. Paham enggak? Nah, itu. Nah, apabila rohaniyah itu hidup, kita sebut sudah tadi kan, hidup semula dalam alam kerohanian, maka dia akan memikirkan urusan rohaniyahnya. Jadi tanda diri kita hidup secara rabbaniyah adalah kita mula memikirkan urusan kerohanian. Nah, begitu. Jelas kan? Nah, begitu, Pak. Nah, di sana ada orang yang tidak memikirkan urusan kerohaniannya, betul? Kerja, pagi keluar kerja, balik kerja, makan, tidur, balik kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, makan, kerja, berak, kencing, makan, tidur, berak, kencing, tidur, makan, tidur. Nah, ada orang begitu saja. Betul kan? Nah, dia tidak pernah memikirkan urusan rohaniyahnya dengan Allah SWT. Nah, kalau ada pun mungkin yang memikirkan, nah dia memikirkan urusan jasmaniyahnya saja, betul? Sisi lain, dia memikirkan perhubungan saja. Tidak pernah memikirkan hubungan. Betul? Nah, itu. Jangan lambat pick up kamu orang. Walid yang mau mati sudah ni, pick up laju saja. Kasih paham. Jelaskah? Siapa yang tidak paham? Faz, kau pahamkah? Sofia, kau pahamkah? Faraizati, kau pahamkah? Nah, siapa di belakangmu? Anakku juga, fahamkah kau? Nah, kau perlu faham. Okey. Jadi, memikirkan urusan kerohanian itu tanda, gitu kan? Tanda hidupnya diri. Nah, gitu. Faham tak? Dan cenderung kepada Rabbaniyah. Jelas, Mizi? Okey. Orang-orang yang hampir dengan Allah, orang-orang yang hampir dengan Allah itu, orang-orang yang hampir dengan Allah itulah yang baik kelakuannya. Nah, adapun orang-orang yang hampir dengan Allah, hampir. Nah, kita ada makna tersendiri sudah kan? Hampir dengan makna Allah terima dirinya dan sempurna hubungan dengan Allah SWT, begitu kan? Nah, jadi orang-orang yang hampir nah, dhabit dua itu, ya. Dengan Allah itulah yang baik kelakuannya. Mereka akan baik kelakuannya. Kenapa? Kerana mereka hidup dalam diri Rabbaniyah. Itu kan? Kerana mereka hidup dalam diri Rabbaniyah. Antara maksud diri Rabbaniyah itu adalah mengikut acuan Tuhan, mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu antara maksud diri Rabbaniyah. Ya, diri yang mengikut berada di dalam acuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Quran untuk hamba-hambanya dalam menjalani hidup ialah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard hauna alladzina yamshuna 'alal ard wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Macam mana bunyi ayatnya? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. 30 tahun yang lalu ku hafal itu. Nah, jika salah, wajar ku salah. Nah, kita ada hafiz malam ini. Al-Hafiz pun jeling-jeling saja.
Baca Ahmed. Taranum Bayati. Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzi. Begitu. Ayat apa dulu? Bagi tahu kami ayat apa, surah apa? Surah Furqan, ayat berapa? 63. Surah Furqan 63, ya. Itu gambaran kelakuan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Rabbani. Nah, ayatnya berbunyi wa ibadur rahman. Betul, Mat? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshi wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Betul? Nah, Walid baca Taranum Hijaz. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang Rabbaniyah itu tadi, ya, supaya berlaku baik. Nah, kesimpulannya berlaku baik. Nah, sampai ada orang yang mengejek kah, menghina kah, apa kah, nah tetap dia mendoakan keselamatan, tetap dia mendoakan kebaikan. Nah, maksudnya apa? Berlaku baik walaupun terhadap orang yang jahat kepada kita. Nah, bahasanya gitu. Okey. Yang paling penting, kata musannif, yang paling penting ialah kamu lari dari mempersekutukan. Nah, itu yang paling penting. Lari, ai elak, ya, lari, ai elak dari mempersekutukan, ai mensyirikkan, ya. Lari dari mempersekutukan, ai mensyirikkan sesuatu dengan Allah yang Maha Esa. Itu yang paling beribu-ribu paling penting. Ya, making. Nah, ayat itu supaya masuk kepala, sebab itu Walid suruh making. Walaupun kita begitu begini, prosesnya begitu, prosesnya begini, macam-macam proses, ya. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai syirik itu, ya, berada di dalam diri kita. Nah, itu maksudnya. Lari, ya, dari mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ya, elakkan dari mempersekutukan sesuatu. Sesuatu itu makhluk kan, dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Teruskanlah menggesa manusia. Teruskanlah menggesa, ai mengajak. Teruskanlah menggesa, ai mengajak manusia berpegang kepada kebenaran dan kesabaran. Apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, itu dalilnya. Ayat keempat daripada surah Al-'Asr. Nah, itu dalilnya. Betul? Betulkah? Nah, aku mana tahu Pak Al-Hafiz ada di sana. Betul, Mat? Surah Al-'Asr ayat keempat. Itu. Surah Al-'Asr ayat keempat. Nah, itu bah. Teruskanlah menggesa, yakni ai mengajak manusia berpegang kepada kebenaran. Kebenaran ai haq, al-haq. Kebenaran ai haq dan kesabaran. Nah, itu adalah perintah Allah SWT di dalam Al-Quran. Ya. Di mana dalilnya bangkil? Pandai bangkil, Masya Allah. Ayat keempat bilang bangkil, surah Al-'Asr. Nah, baca bangkil. Ayat 3. Nah, ayat 3 bah, betul bah bangkil. Nah, kau baca bangkil. Dalilnya itu. Nah, dalil yang menunjukkan
kita perlu mengajak manusia berpegang kepada kebenaran dan kesabaran itu. Nah, dalilnya baca. No, kau baca di mana kau baca dari awal? Buat apa? Aku minta dalilnya itu sikit saja, bah. Nah, kelang kabut sudah. Tengok. Nah, itu sebabnya aku suruh baca. Kasih betul. Kau kenapa miji? Kau kenapa sibuk-sibuk dengan mangkil? Dia pening, bah. Biar dia pening, bah. Nanti itu jadi ubat dia. Mangkil. Masya Allah, bagus bah Makil. Nah, Makil membaca dalil Al-Quran, bunyinya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Nah, itu dalilnya kan. Orang-orang yang berpesan-pesan. Nah, berpesan-pesan itu artinya mengajak, ya, kepada hak, kepada kebenaran. Adapun kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul saja. Ya. Watawasau bis sabr, dan orang-orang yang berpesan dengan kesabaran. Nah, jadilah kita orang itu. Ya. Jadilah kita orang itu. Jadilah kita orang yang mengajak orang lain kepada kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ya. Jadilah kita orang itu, karena itu adalah anjuran Al-Quran dan diajarkan juga oleh baginda Nabi SAW. Jelas ya? Cukuplah kamu bergaul dengan darwish. Cukuplah memadailah. Jadi cukuplah kamu bergaul dengan darwish. Memadailah kamu bergaul dengan darwish. Salik. Jadi tidak perlu kita mau bergaul dengan bermacam-macam orang, melainkan ada keperluan saja. Ya. Nah, ada keperluan bahwa kita perlu bergaul dengan penyamun. Nah, silakan. Nah, Walid campur saja dengan penyamun. Jadi ku tahu bah siapa yang menyamun, barangku hilang di mana sampainya. Penyamun itu nanti dia kasih tahu kita, tahu tak? Ada kalanya jika keperluan, nah jika tidak, kita tidak bergaul kan? Nah, kita di sini saja, Walid di sini saja, tidak bergaul dengan siapa-siapa pun. Tahu tak? Sekali-sekali saja aku keluar ke wilayah-wilayah yang tidak boleh diceritakan dengan kamu orang. Mau cerita macam mana kau bukan tahu. Okey. Itu saja. Jadi cukuplah bergaul dengan darwish, salik. Nah, kita bergaul dengan para salik. Kita tidak akan rugi. Ini terkait dengan kiasan baginda Nabi, bergaul dengan orang yang jual minyak wangi. Nah, kita pun akan berbau wangi. Itu kan? Adalah mustahil bah. Kita bergaul dengan orang jual minyak wangi, kita busuk tai kambing. Mustahil kan? Nah, busuk tai kambing itu adalah kerana kita tidak mandi dan kita tidak bergaul dengan orang yang salik. Ya, itu contoh saja. Okey. Dan katanya, ya, dan mengkhidmati aulia, dan mengkhidmati berkhidmatlah kepada aulia, aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memadai. Inilah yang akan menyebabkan kita nantinya berlaku sohbah secara tidak langsung dan menyebabkan pintu rahmat Allah SWT terbuka luas untuk kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata musannif, darwish ialah orang yang tidak pedulikan. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Nah, cukup bah. Nah, minggu depan kita habis bagi kitab ini insyaAllah. Mudah-mudahan semua orang alim. Semua orang alim sudah dasarnya, alim sudah darasnya, itu kan? Nah, ada soalan kah? Ada? Tiada? Okey. Jika tiada soalan, ini ada beberapa hal pentingnya.
Walid mau kasih tahu. Nah, nombor 1 tentang makan. Tadi Mama mau kasih tahu. Makan pada orang-orang yang tidak berpuasa, kita akan tetapkan jamnya. Okey? Jam makan tengah harinya. Jadi datang pada jam itu sahaja. Selepas daripada jam itu, tidak ada siapa pun yang akan menghidangkan kamu orang makan. Faham kah? Nah, nanti tanya Mama jam berapa. Okey? Nah, Walid tidak mau, dah Walid pesan dari dulu lagi. Walid tidak mau jam 2 datang seorang mau makan. Jam 3 nanti datang seorang mau makan. Jam 3:30 datang seorang mau makan. Nah, ini tidak akan berlaku selepas ini. Ya, ingat ya. Semua orang, lelaki kah, perempuan kah, tidak peduli. Nah, perempuan itu dia jaga dapur. Selepas ini Walid yang akan jaga dapur. Dengar ya. Nah, Walid tidak mau kau tidak turun jam 2:30. Kenapa kau tertidur? Kau tertidur, nanti jam 5 kau turun pelan-pelan, buka periuk, kau makan nasi. Nah, tidak ada lagi lepas ini. Faham tak? Siapapun. Nah, makan pada jamnya. Nah, ini melatih kita berdisiplin ya, tentang makan. Okey? Nanti kita bawa sampai bulan puasa, sama saja. Faham kah? Nah. 1. Nombor 2, kita tolong perhatikan anak-anak kecil ya, anak-anak kecil, adik-adik kecil ni ya. Walid 2-3 kali nampak ada yang mengejar anak-anak ayam itu, kemudian ditangkapnya dan tidak tahu apa, kemudian kita tahu mati saja anak ayam itu. Ya. Jadi pastikan tengoklah, perhatikan saja ya. Kasih tahu jangan buat anak ayam begitu. Kan. Nah, begitulah ya, kita menasihati anak-anak ini. Tidak kira siapapun. Ya. Mungkin mereka mau main dengan anak ayam. Tapi anak ayam itu bukan untuk main. Ya kan? Nanti ibu tinggal, kemudian bila diserahkan balik kepada ibu tidak peduli. Ya, ini masalah anak ayam. Walid belajar sudah tentang ayam. Kan? Jadi kalau terpisah dari ibu beberapa minit saja, nanti ibu tidak mau terima lagi itu sebagai anak. Nah, itu masalahnya. Jadi anak itu akan tertinggal di mana-mana, mati begitu saja. Kesiannya. Nah, jadi perhatikan, nasihatkan anak-anak. Okey? Dan yang ketiganya apa? Yang ketiganya apa? Saya ingat. Nah, yang ketiganya tentang sahur. Siapa-siapa yang mau berpuasa dan mau bersahur, nah sila tentukan jam berapa kamu orang mau bersahur, ya. Dan hubungilah bahagian dapur, Walidlah khususnya yang akan menjaga dapur selepas ini. Nah, Walid akan jadi khadam, masak kamu orang makan sahur, masak kamu orang makan tengah hari tak puasa. Begitu bang. Tidak apa, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan 2 hari lagi masaku, 3 hari lagi masaku penuh dengan khidmat kepada wali-wali Allah. Nah, aku dengar sudah Syekh baca dari kitabnya tadi kan. Okey? Faham kah? Nah, yang keempatnya, bukan 3 saja, yang keempatnya. Belajar buat sungguh-sungguh. Ya, ini kita mau khatam kitab sudah. Mesti ada satu orang yang akan berdiri untuk membacakan kitab ini semula. Tahukah? Nah, Walid dengar saja dari sana. Salah plastik kepala. Pop. Okey, habis sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.